Assalamualaikum, nama saya Zila Farafasi, jurusan Akuntansi 2019, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 13, yaitu tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi yang data teridentifikasinya itu terdapat gejala autokorelasi. Di sini kita hanya mereview aja yang mana pengujian autokorelasi ini hanya pada data sekunder, sedangkan data primer itu tidak bisa. Perbedaannya untuk asumsi klasik ada di autokorelasi, sedangkan kalau yang primer ada di uji validitas. Pengujian autokorelasi. Menurut Ghazali, tahun 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, uji statistik, key, box Pierce, dan leading box, serta uji rantes. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darwin-Watson ini menggunakan metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Sedangkan jika Darwin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Darwin-Watson mempunyai kelemahannya, yakni jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Memanipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empirik. Itu faktor-faktornya. Uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik dan parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusannya dalam uji rantes ini, jika nilai asymptotelnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Dan begitupun sebaliknya, jika nilai asymptotelnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas ini, datanya itu teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Kita langsung aja ke pengujiannya. Jadi di topik 13 ini kita hanya melakukan penyembuhan terhadap uji autokorelasi tersebut. Dan ini datanya. Yang pertama itu kita uji DW atau Darwin-Watson. Caranya itu klik analyze, lalu cari regression, lalu kita klik linear. Di dependennya itu kita masukin variabel Y, sedangkan independennya itu kita masukin variabel X1 dan X2.
Di statistiknya itu kita cek with estimate, module fit, clinarity diagnostics, dan Darwin-Watson. Terus di save-nya kita klik unstandardized residual. Klik continue lalu oke. Jadi kan ada outputnya ya. Ini juga muncul res 1. Nah, kita lihat outputnya itu di model summary-nya. Kan ada nilai R square, adjusted R square, dan ini tuh kita pernah dijelasin ya maksudnya apa. Nah, ini ada nilai Darwin-Watson-nya sebesar 1,072. Nah, ini kita lihat ke tabelnya. Nah, untuk mencari nilai dari Darwin-Watson menggunakan rumus K titik koma N, yang mana K ini jumlah independennya itu 2, yang X1 sama X2, dan N-nya itu jumlah sampel yang digunakan, nih 12 nih, Januari sampai Desember. Jadi kan tadi K-2, independennya itu 2, K-nya 2, N-nya itu 12 ya. Nih, berarti ini. Jadi DL-nya itu 0,8122 dan DU-nya itu 1,5794. Nah, di sini kan Darwin-Watsonnya 1,072. Sedangkan di tabel itu udah dicari nih yang DL-nya itu 0,8122 dan DU-nya itu 1,5794. Nah, kesimpulannya itu nih, nilai DW terletak di antara nilai DL dan DU. Karena DL-nya itu lebih besar daripada DW, sedangkan DU-nya itu lebih kecil daripada DW, maka tidak terjadi kesimpulan yang pasti. Nih, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, ini kita bisa mengatasinya dengan uji rantes atau uji non-parametrik. Kita kayak statistik dulu. Caranya itu dengan klik analyze, lalu kita cari non-parametric test, lalu legasi dialog, dan kita klik run. Nah, kita masukin nama standarnya di tes variabel ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita bisa lihat sendiri kalau pengujian di rantes ini pengambil keputusannya menggunakan assume sink to tell ya. Di sini assume sink to tell-nya itu 0,762. Yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan jika nilai assume sink to tell-nya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, ini kita sudah melakukan penyembuhan data untuk uji autokorelasi ini. Ini penyembuhan uji rantes ini dengan cara yang mudah. Kalau mau belajar cara penyembuhan data yang lain, ada data yang lain selain uji rantes ini, tetapi saya menggunakan uji rantesnya yang mudah. Nah, sekian topik 13 dan penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang dan penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.